Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bermuajahah ya dalam rangka thalabul ilmi. Kita lanjutkan insyaallah untuk materi di semester genap ini, yaitu iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Di antara iman kepada takdir ini merupakan rukun iman yang terakhir. Ya, antum bisa menyebutkan dan harus paham, harus hafal dan paham. Rukun iman itu ada 6. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Ini tentang iman kepada takdir. Baik. Poin A, pengertian qada dan qadar. Qada adalah ihwal atau keputusan yang telah ditetapkan Allah bagi makhluknya sejak zaman azali. Sedangkan qadar adalah terjadinya sesuatu sesuai dengan qada dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar lebih dikenal dengan takdir. Ya, takdir itu di dalamnya qada dan qadar. Ya. Maka dengan demikian iman kepada takdir adalah meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa semua yang terjadi, yang baik maupun yang buruk, merupakan keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini harus yakini betul. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami, Allah berfirman, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, takdir. Quran surat Al-Qamar ayat 49. Takdir menunjukkan betapa Allah Maha mengetahui, ilmunya mencakup seluruh makhluknya, termasuk peristiwa yang akan terjadi dan yang sudah terjadi. Semuanya persis seperti yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Juga takdir ini merupakan rahasia Allah pada penciptaannya. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya. Ya, kalau mengetahui umpamanya fulan Yazid umpamanya besok akan terkena wabah virus corona umpamanya. Kalau sudah mengetahui berarti sebelumnya waspada. Ya, karena ini adalah takdir, tidak ada sesuatu pun yang mengetahuinya, maka hendaklah kita harus imani betul. Ya, bahkan malaikat terdekatnya atau para nabi yang diutusnya kepada umat manusia. Kemudian yang poin B, ya, kewajiban mengimani takdir. Beriman kepada takdir Allah merupakan rukun iman yang keenam tadi, ya. Hal ini ditunjukkan oleh jawaban Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril. Ketika ditanya tentang iman, Rasulullah bersabda, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah yang pertama, juga kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Ya, ini diantara dalil mengimani takdir, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, tingkatan iman kepada takdir. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, menjelaskan ada 4 hal yang harus terpenuhi dalam mengimani takdir Allah. Nah, jadi ada 4 hal nih, ya, yang harus mengimani takdir Allah. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu pengetahuan. Yaitu mengimani dan meyakini bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, besar maupun kecilnya, dahulu maupun akan datangnya, ya. Allah sangat tahu.
Ya. Pengetahuan tersebut meliputi perbuatannya sendiri seperti mencipta, mengatur, menghidupkan, mematikan, juga perbuatan makhluknya seperti ucapan, perbuatan, keadaan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda lainnya. Allah sangat mengetahui. Semua yang ada di langit dan di bumi, sekecil apapun itu Allah sangat mengetahui. Berarti ilmu pengetahuan itu Allah sangat luas sekali. Ya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Sebagaimana Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ard mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 langit. Dan dari penciptaan bumi juga serupa itu. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah itu benar-benar meliputi segala sesuatu. Ya, ini dalam surat At-Tolaq ayat 12. Jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan tentang 4 hal ini. Yang pertama adalah al-ilmu tadi, itu pengetahuan. Ya. Yang kedua, al-kitabah, penulisan. Yaitu mengimani bahwa Allah menuliskan dalam Lauhul Mahfuz takdir setiap makhluknya hingga hari kiamat. Contohnya kondisi dan rezeki makhluk mulai dari kuantitas, dari proses, dari waktu, tempatnya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kedua tingkatan tersebut, pengetahuan dan penulisan, sama-sama dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Abdullah bin Amr bin As berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Rasulullah bersabda, Allah telah menuliskan takdir semua makhluknya pada berapa? 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Ya, hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, ya, al-masyiah, yaitu kehendak. Yaitu meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi atas kehendak siapa? Allah. Terjadi atau tidaknya atas iradah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah. Kehendak Allah ini berkaitan dengan perbuatannya. Ya, perbuatannya sendiri seperti menghidupkan tadi, mematikan, dan perbuatan makhluknya seperti terbitnya matahari dan berjalannya manusia. Artinya apa? Terwujud atau tidaknya kehendak makhluk bergantung kepada kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus yakini tentang al-masyiah, yaitu kehendak. Allah berfirman dalam ayatnya, liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasha'una illa ay yasha'a Allahu rabbul alamin. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus, ya, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki siapa? Allah. Illa ayyasha Allah rabbul alamin, Rabb seluruh alam, ya. Juga dalam firman yang lain, walau syaa rabbuka ma fa'alu. Dan kalau Rabbmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya, ya. Itu diantara al-masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, adanya al-khalq. Ya, al-khalqu, penciptaan. Yaitu mengimani bahwa Allah Maha Pencipta segala sesuatu, baik itu yang ada di langit dan ada di bumi,
Setiap muslim wajib mengetahui dan meyakini bahwa apa yang terjadi dalam ini merupakan hasil perbuatan dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dan kematian merupakan ciptaan Allah. Langit, bumi, matahari, angin, manusia, hewan, semua adanya senang, susah, duka, gembira, sukses, gagal, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Maha memelihara atas segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu, ya. Itu diantara ya mengimani terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ke poin C dulu. Insyaallah kita akan lanjut pada kesempatan lain. Taib. Tugas antum tolong di rumah bisa dimurojaah kembali materi ini. Antum bisa menyimpulkan ya. Kemudian nanti waktu masuk ke ma'had bisa dilihat hasilnya. Nanti ustadz akan lihat, akan absen ya. Kalau tidak mengumpulkan maka itu dianggap tidak hadir ya. Tolong antum simak baik-baik, simpulkan dengan cermat yang bagus ya, tulisannya yang jelas. Nanti kumpulkan saat antum masuk ke ma'had ini. Taib wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.